Halo guys, ketemu lagi sama gue Kevin di channel YouTube ini. Kita akan ngebahas banyak soal-soal UTBK, SNBT, ataupun mandiri, khususnya soal-soal yang berhubungan sama SIMAK UI ataupun Nutologi M. Dan di video ini kita akan lanjutin part 3 dari SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2013 paket A. Oke, kita lanjutin. Kita masuk ke nomor 10. Kita punya cos setengah alfa. Hasilnya ini kita ditanyakan x kuadrat dikurang 1/x kuadrat. Nah, eh, karena di sini ditanyakan x, berarti kita rubah dari nilai cos-nya, x-nya itu berapa cos. Gitu ya. Jadi ketika lu punya soal kayak gini, cos setengah alfa, akar x plus 1 per 2x, kan dalam akar, maka kita kuadratkan saja dulu ya. Ya, kuadratkan, jadi cos kuadrat setengah alfa sama dengan x plus 1 per 2x. Kalau akar dikuadratin, nanti akarnya hilang, gitu ya. Terus, ini kalau kita pecah lagi nih, kan ini kan bentuknya pecahan ya. Pecahan itu boleh kita pisahkan penyebutnya. Bisa x per 2x ditambah seper 2x. Jadi penyebutnya boleh kita pisahkan. Oke, karena penyebutnya sama. Nah, x dibagi 2x itu adalah setengah. Jadi cos kuadrat setengah alfa sama ini. Dicoret aja x ya. Jadi setengah tambah seper 2x. Oke, dari sini eh, bisa kita pindahkan aja ya setengahnya. Setengahnya boleh kita keluarin 1 plus seper x. Gitu ya. Jadi kan setengah kali 1, setengah kali seper x. Setengahnya boleh kita keluarin aja. Biar ini tuh boleh kita pindahin luas. Ya nggak, setengahnya kali silang jadi 2 kali cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus seper x. Di sini boleh kita pindahin 2 saja, satunya yaitu 2 cos kuadrat setengah alfa dikurang 1. Oke, dari sini itu udah kelihatan banget ya. Oke, bahwa ini adalah rumus. Nah, ini rumus apa nih? Coba kita ingat lagi beberapa rumus dari uh, cos 2 alfa. 2P deh. Oke, uh, ingat sudutnya misalnya gue anggap sebagai P ya, rumus identitas. Ini identitas ya, cari identitas dari trigonometri. Kalau misalnya sudutnya 2P, berarti rumusnya adalah bisa 2 cos kuadrat dari P kurang 1, bisa cos kuadrat P dikurang sin kuadrat P, ataupun bisa 1 dikurang 2 sin, sorry, sin kuadrat P, gitu ya. Nanti dilihat aja apa yang uh, dibutuhkan. Sebenarnya kalian nggak harus cari, nggak harus ngafalin rumus ini. Itu sebenarnya nggak usah dihafalin, tapi kalian tuh rumus dasarnya yang ini aja. Rumus ini kalian bisa gunakan, nanti kalian bisa substitusi rumus identitas dari penjumlahan sin kuadrat P ditambah cos kuadrat P sama dengan 1. Jadi kalau kita substitusi ke sini, ya, misalnya kita substitusi nih, cos kuadrat P itu adalah 1 dikurang cos kuadrat P, ya nggak? Oke, itu oke. 1, ya nggak, ini cos kuadrat kita substitusi nih, 1 dikurang sin kuadrat P, ini kita substitusi, subs si cos kuadrat P. Oke, yang ini ke sini, ke sini ya. Min sin kuadrat P. Jadi kan 1 dikurang min sama min jadi 2 sin kuadrat P. Begitu dengan yang cos. Kalau kita substitusi nilai cos sin ya, sin kuadrat. Oke, sin kuadrat itu, nah ini kalau kita substitusi adalah 1 dikurang cos kuadrat P. Oke, nanti kita buat, kita kasih min 1 min cos kuadrat P. Jadi jadi plus, jadi 2 cos kuadrat P dikurang 1. Inilah beberapa rumus dari cos 2P.
Bisa ini, bisa ini, dan bisa ini. Oke, tinggal bagaimana kalian mensubstitusi identitas dari sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Itu yang penting. Oke. Terus di sini kan konsep ini tuh sama. Tapi yang harus diingat kalau di sini 2P, di sini P. Sekarang ini tuh ini rumusnya. Dan itu mirip dengan rumus yang ini. Ya enggak? Bedanya adalah kalau di sini setengah theta, ya enggak? Berarti 2 kali lipatnya. Di sini kan P. Di sini 2P. Kalau sini setengah theta, berarti di sini adalah theta. Ya enggak? Jadi cos cos 2 kali setengah theta. Anggap aja ini sebagai P ya. Anggap aja ini sebagai P. Kita dapat yaitu cos theta. Oke, kalau kita balik, kali silang aja. Berarti X adalah 1 cos theta. Kita dapat ini. Nah, sekarang tinggal apa yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan adalah X kuadrat dikurang 1/X kuadrat. Kita tahu bahwa tinggal subs bahwa cos theta sama dengan X. Substitusi ya. Oke, berarti ini boleh kita substitusi. Oke, seper ya, sorry. Ini jadinya seper ya. Kita tulis X adalah seper dari cos kuadrat. Seper cos kuadrat theta dan cos kuadrat theta, theta ya. Oke, cos theta adalah seper X. Boleh substitusi ke bagian ini. Kan ini X kuadrat, berarti seper cos theta dikuadratin, kurang ini seper X, berarti cos theta dikuadratin. Oke, jadi seper cos kuadrat dikurang cos kuadrat theta. Oke, dari sini boleh dikali silang aja, samakan penyebutnya ya. 1 dikurang cos kuadrat kali cos kuadrat, cos kuadrat theta dipangkatin 2 per cos kuadrat theta. Nah, ini tuh rumus yang mirip dengan rumus aljabar, yaitu kalian ingat rumusnya bahwa misalnya gue punya A dikurang B dikali A plus B, ini adalah rumusnya A kuadrat min B kuadrat. Dan ingat, 1 adalah 1 kuadrat. Ya, 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, begitupun ini tuh bentuknya mirip dengan 1 kuadrat dikurang cos kuadrat theta kuadrat per cos kuadrat theta. Kan 1 sama 1 kuadrat. Di sini boleh kita jabarin 1 plus cos kuadrat theta, ada yang min, ada yang plus. Oke, nah dari sini ini tuh mirip yang minus ini adalah mirip dengan rumus identitas. Ya, bahwasanya ini itu adalah kalau kita ubah 1 dikurang cos kuadrat theta adalah sin kuadrat theta. Gitu ya. Boleh kita substitusi aja. Sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta. Oke. Nah, dari sini kan udah ketahuan ya, sin dibagi cos itu adalah tan. Berarti 1 ditambah cos kuadrat theta dikali tan kuadrat theta. Oke, sekarang apa ketemu? Tinggal kita buat. Nah, dari sini tinggal lihat aja opsinya. Apakah ada atau enggak gitu ya. Coba kita cocokin lagi. Ternyata nggak ketemu pas pengkalian silangnya. Karena ini penjumlahan ya. Ternyata nggak ketemu. Berarti bukan itu caranya. Ganti cara. Berarti nggak boleh kita substitusi. Karena nggak ada di opsinya. Coba sekarang kita kali ke dalam aja. Ini kali ke dalam. Ini kali ke sini. Ini kali ke sini. Oke. Jadi sin kuadrat kali 1 ditambah
sin kuadrat theta kali cos kuadrat theta per cos kuadrat theta. Gitu ya. Di sini per cos kuadrat theta. Gitu ya. Di sini kan boleh kita coret. Jadi tan kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Oke. Inilah jawaban yang ada di opsi. Kalau kita lihat opsinya tan kuadrat tambah sin kuadrat. Di jawabannya A. Oke. Oke, ini caranya. Sebenarnya agak lama dalam hal penulisan karena kita harus substitusi dan ingat beberapa konsep identitas dari trigonometrinya. Kayak di beberapa ini, terus kalian ngejabarin dari sini tuh bisa masukin ke sini, jabarin, terus substitusi, tulis lagi, disederhanakan, itu yang penting. Uh, Selama kalian tahu konsep dasar identitasnya, tinggal kemampuan kalian untuk menghitung dan mensubstitusi aja. Trigonometri terbilang cukup lama dikerjakan. Ada beberapa soal yang mudah, ada beberapa yang sulit, tapi tergolong biasanya lama. Oke, kalau saran gue mungkin agak belakangan aja buat dikerjain. Jadi coba cari yang lebih mudah dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita next. Nomor 20. Oke, kita punya fx terdefinisi untuk setiap bilangan x. Fx-nya lebih dari 0, terus kita punya angka ini persamaannya untuk A dan B, maka pernyataannya benar. Oke, kita punya FA kali FB dengan F A ditambah B. Nah, sini kan ditanyakan siapa yang benar. Nah, ini tuh nggak bisa secara kita otak-atik dari persamaannya. Kita harus lihat opsinya saja. Lihat opsinya. Kita cek apakah pernyataan dari setiap ini benar atau enggak. Gitu ya. Misalnya, kita mau uji pernyataan pertama. Gitu ya. Uh, Sekarang ingat ya, fx sama dengan apa gitu ya. Fx sama dengan y. Suatu angka gitu ya. Sekarang kalau x-nya 0, kalau x-nya 0, berarti ya f0 sama dengan 1. Di sini dari pernyataan pertama. Itu pernyataan pertama. Sekarang kalau kita uji, kan ada x-nya 0 ya, yang dalamnya 0 nih. Dalam fx itu 0. Yang dalam f. Berarti kita uji saja. Sekarang kita uji bahwa a-nya sama dengan 0. Biar samakan dengan ini. Nanti kita substitusi aja. Nah, kita substitusi. Kita pilih A dulu ya, biar mempermudahkan. F0 dikali FB sama dengan F A ditambah A-nya 0 ya. 0 ditambah B, gitu ya. F0 itu 1. Berarti 1 dikali FB sama dengan FB. FB. Di sini FB sama dengan FB. Nah, oke. Okay. Atau kita gini saja. Ini nggak usah kita substitusi. Kita biarkan saja F0. Kita buktikan di sini FB sama dengan di sini FB. Tinggal kita coret FB-nya. Berarti FB-nya adalah 1. F0 ya. F0-nya adalah 1. Akan kita coret. Oke. Berarti pernyataan 1 benar. Oke, karena kita uji. Jadi jangan disubstitusi. Kita uji saja. Oke. Sekarang kalau A-nya 0, dapat. Berarti kita nggak harus menguji B-nya 0. Karena B-nya 0, di sini nggak ada FB. Gitu ya. Kita nggak butuh FB-nya. Kita langsung pindah aja ke, misalnya, di sini F min A. Berarti kita uji salah satunya min A. Kita uji pernyataan 2. Ada min A. Kita nggak bisa ubah A-nya jadi min A. Tapi yang kita ubah adalah B-nya. Angka lain selain A. Karena di sini adalah sebagai min A. Kita uji B-nya adalah min A. Oke. Kita uji.
FA dikali FB, FB-nya jadi min A, oke, sama dengan FA, B-nya jadi min A. Oke, di sini kalau kita masukin FA dikali F min A, di sini F0. Oke, kalau gini kita masukin, kita dapetin F min A, kita kali ke bawah saja FA-nya, ya nggak? F A, gini. Nah, ini kita substitusi subs bahwa F0 sama dengan 1. Dari pernyataan 1 kan sudah benar ya, jadi boleh kita pakai. Oke? Nah, berarti F min A sama dengan 1 A. Dari sini pernyataan 2-nya benar. Oke? 1 benar, 2 benar. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya kita mau uji pernyataan 3. Kalau kita mau uji sembilan 3, bisa di sini. Oke. Di sini dia bilang FA-nya adalah F3A. Di sini ada 3A kan? Oke. Terus kalau kita buat B-nya adalah 3A, misalnya B-nya adalah 3A. Nanti nggak ketemu nih. F ini jadi 3A sama dengan FA ditambah 3A. Jatuhnya F4A. F4A nggak dibutuhkan. Ya nggak? Di sini tuh F4A itu nggak dibutuhkan. Oke? Itu nggak kita butuhkan, jadi nggak bisa kita cari. Makanya permisalannya jangan F3A. Coba kita misalkan F-nya adalah sebagai 2A. Kenapa F2A? Agar di bagian kanan ini, FA tambah B, FA tambah 2A. Inilah sebagai B. Ya. Ini FA kali F2A. Oke. Di sini kita dapat FA dikali F2A. Di sini dapat F3A. Kak, tapi kan di sini ada F2A. Nah, F2A ini boleh kita cari. Bisa dicari dengan cara F A tambah A. A tambah A. A tambah A itu adalah di mana ini, ya enggak? Sebagai FA dikali FA. Dengan catatan B-nya sebagai A. Oke? Misalkan kalau B-nya sebagai A, ke persamaan yang awal dapat F2A itu adalah FA kali FA. Jadi kalau kita substitusi lagi, FA dikali F2A, F2A itu adalah ini, FA kali FA. Kita tulis, ini adalah substitusi dari F2A. Oke, terus dari sini F3A. Oke, kalau kita kali FA kali FA, FA adalah FA pangkat 3 dengan F3. Kalau kita pindahkan luas, FA-nya adalah akar 3 dari F3. Oke, dari sini kita ketemu ya, pernyataan 3-nya benar. Oke, jadi 1 benar, 2 benar, 3 benar. Yang penting kalian tahu permisalan apa yang pengen diambil. Sekarang kita punya pernyataan 4. Kita uji pernyataan 4. Oke, kalau kita uji pernyataan 4 di sini saja. Oke, sekarang kalau kita uji, kita punya FB-nya lebih besar dari FA jika B-nya lebih besar dari A. Nah, karena lebih besar dari A, kita itu kan nggak tahu ya nilai dari B-nya. Nah, kalau di sini kan dari rumus FA kali FB sama dengan FA tambah B. Ini kan rumus dasarnya. Apakah FB lebih dari FA jika B-nya lebih dari A? Pertama, kita tuh nggak tahu nilai fungsinya. Kita tidak tahu persamaan F-nya. Ya, persamaan dari
F-nya, mau FA ataupun kita sebut fx saja ya. Kita nggak tahu persamaan fx-nya, persamaan fungsinya. Kalau misalnya dia bisa x kuadrat, ataupun bisa super x, ataupun log, itu bisa apa aja persamaannya. Jadi kita nggak bisa buat B-nya lebih besar dari A, maka FB-nya sama dengan lebih besar dari FA. Oke, itu nggak tahu persamaannya, maka di sini kemungkinan terbesar ini belum tentu ya, tidak bisa dibenarkan opsinya. Jadi 4 kita anggap sebagai salah saja. Oke, jadi yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3 benar. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 benar. Oke, yang penting kalian tahu jalan alurnya gitu ya, step by step, dan temukan idenya. Kalau kalian udah temukan ide, terus step selanjutnya kalian harus ngapain, itu yang penting. Oke, kita next. Oke, kita suatu bilangan data terdiri atas n bilangan asli yang pertama. Oke, n bilangan asli yang pertama. Jika salah satu data dihapus, rata-rata data yang tersisa adalah sekian, 61/4. Oke, sekarang kita tahu dulu deh rata-rata. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah datanya dijumlahin per frekuensinya. Frekuensi itu ada berapa data. Oke, datanya dijumlahin per berapa banyak datanya. Sekarang bilangan asli, n bilangan asli yang pertama. Oke, berarti bilangan asli itu kan dari 1, 2, 3, bilangan asli ya, dan seterusnya. Tapi dia bilang rata-ratanya 61/4. Jumlahnya tuh bisa 1, tambah 2, tambah 3, tambah dan seterusnya. Kita nggak tahu datanya ada berapa. Ya nggak? Tapi karena ada n suku ya, di sini ada n suku. Nah, sekarang dia bilang rata-ratanya kalau satu data dihapus. Nah, awalnya kan ada n suku. Kalau sukunya diambil satu data dihilangkan, maka frekuensinya berkurang 1. Karena satu data hilang. Data dihapus. Makanya n-nya dikurang 1. Tapi kita nggak tahu ada berapa n sukunya. Ini kita buat aja n dikurang 1 suku, karena ada satu data yang dihapus. Gitu ya. Oke. Nah, terus dari sini kita kan nggak tahu ya data berapa yang dihapus, dan kita nggak tahu uh, berapa banyak data yang ditambahkan. Padahal di sini tuh dapatnya 61/4. Dan disinilah uh, kecermatan kalian dalam hal analisis. Lihat dan analisis opsi. Ini yang penting. Sekarang kalau kita lihat, di sini kan bentuknya pecahan ya. Kita mulai dari berpikir kritis dulu deh. Di sini kan bentuknya pecahan. Ini enggak? Oke. Pecahan ini kan bentuknya paling sederhana. Sedangkan di sini n dikurang 1. Nah, kalau kita lihat penyebutnya 4. Ini kan sebagai penyebut ya. Ini kan sebagai penyebutnya 4. Oke. Karena penyebutnya 4, berarti di sini seharusnya adalah kelipatan 4. Oke. Kita tulis lebih rapi. Karena penyebutnya 4, maka n kurang 1 harus kelipatan 4.
Bukan berarti 4 ya. Kalau 4 kan nggak mungkin, karena datanya puluhan. Berarti harus kelipatan 4, n kurang 1. Oke, sekarang berarti n kurang 1 itu adalah suatu angka yang kelipatan 4. Oke, sekarang kalau kita lihat di opsi, n kurang 1 ini kan bentuknya n ya. N berapa, n berapa, n berapa, berapa, n berapa gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kelipatan 4, kalau kita lihat yang paling dekat di sini kan 26, 27, 28, 29, 30. Kelipatan 4 yang dekat 26, ya enggak? Kelipatan 4, kalau lihat opsi, di 26 sampai 30 adalah kelipatan 4-nya adalah ya 28. 28 adalah kelipatan 4 yang di antara opsi dari 26 sampai 30. Berarti kita gunakan saja n kurang 1 adalah 28. Oke, pindah ruas satunya, n-nya adalah 29. Oke, berarti n-nya ada 29. Oke, ini lebih dapat jawabannya dan analisisnya dapat. Yang penting tidak melanggar aturan dan syaratnya. Kalau kita buat kan, kalau misalnya kita masukin ke angka yang kan dapat 61/4, gunakan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya, ada 28, 29 kurang 1. Di sini kan kelipatan 4. Jadi penyebutnya saling menghilangkan. Ya enggak? Bisa hilang nih. Sini jadinya 7. Gitu kan? Nanti kan bisa kali silang dan seterusnya. Minimal nggak ada bentuknya pecahan. Karena bilangan asli itu bukan pecahan ya, bukan pecahan. Makanya kita harus menghilangkan pecahannya. Yang 61/4 kita harus hilangin pecahan dengan cara pecahan di sebelah kanannya penyebutnya harus hilang juga. Berarti otomatis kelipatan 4. Biar saling coret gitu loh. Gitu ya. Itu idenya. Yang penting kalian dapat cara berpikirnya. Oke. Kita next. Kita punya Y sama dengan GX sebagai inverse dari ini. Maka range dari 1/GX itu berapa? Sekarang kita ingat ini materi fungsi komposisi inverse. Fungsi inverse. Ini materi fungsi inverse ya, materinya. Di fungsi komposisi, kalian bisa cari materinya. Oke, misalnya yang harus kalian ingat di materi fungsi adalah Y sebagai fx. Ini materi fungsi. Oke, dan di materi inverse, inverse itu adalah kebalikan. Jadi tukeran. X sama Y-nya tukeran. Kalau sini sebagai X, Y-nya dimasukin ke dalam. Tapi dikasih inverse. Ya, kayak pangkat -1. Ini namanya inverse. Ini namanya inverse. Kalau F aksen X, ini adalah turunan. Jadi bedain ya. Kalau kutip kecil atas, ya aksen, berarti turunan. Kalau pangkat -1, inverse. Oke. Sekarang dibilang Y sama dengan GX. Ya, jadi masalah. Tapi kita punya fx-nya sama dengan 3x kuadrat plus 1. Berarti kita harus nyari inverse-nya dulu. Oke. Bahwa Y sama dengan GX. Oke. Sama dengan inverse dari dia. Inverse dari fx. Berarti inverse dari x. Kan inverse dari fx adalah ini. Ini kalau kita tulis, ini adalah inverse dari fx. Nah, berarti kita harus nyari dulu inverse-nya. Inverse dari fx ini. Ya, coba kita cari ya. Kita punya fx sama dengan 3x kuadrat plus 1. Nah, cara mencarinya, ini tuh kita misalkan saja. Kan di sini kan kita ubah ya. Ininya harus tukeran nih. Ininya harus tukeran. Sedangkan di sini kan x kuadrat. Nggak bisa langsung ditukerin gitu kan. Apalagi ada penjumlahan 1. Berarti kita misalkan fx-nya misalnya P. Kita sebut P ya, jangan Y.
kalau gue sebut Y, nanti kalian ketukar sama Y ini. Jadi misalkan, atau Y1 deh, ini Y1, ini Y2. Kita sebut saja ini Y2. Misalnya Y2. Ya, Y2 itu punya fx, Y1 punya gx. Gitu ya. Misalnya Y2, berarti Y2 sama dengan 3x kuadrat plus 1, pindah ruas, berarti 3x kuadrat sama dengan Y2 dikurang 1, pindah ruas lagi, x kuadrat sama dengan Y2 kurang 1 dibagi 3. Oke. Terus kita buat lagi, pindahin ruas, x-nya adalah plus minus akar dari Y2 dikurang 1/3. Gitu ya, pakai plus minus ya. Karena ingat konsep dari, kalau gue punya x kuadrat sama dengan 4, berarti x-nya plus minus akar 4. Plus minus. Memfaktoran. Bisa plus, bisa minus gitu ya. Misalnya, kalau misalnya x kuadrat sama dengan 9, berarti x-nya bisa 3, x-nya bisa min 3. Bisa plus, bisa minus. 3 ini dari akar 9. Ya, ini dari akar 9. Oke? Itu pun dengan ini. Kita dapat fx-nya. Lalu, apakah ada syarat? Ada syarat lagi? Lihat fx-nya di interval x-nya kurang dari 0. Ini karena syaratnya x-nya kurang dari 0, karena x-nya kurang dari 0, ada yang negatif, berarti kita ambil, maka x-nya kita ambil yang negatif. X sama dengan negatif akar Y2 dikurang 1/3. Nah, di sini kan udah dapat x sama dengan. Lihat nih, x sama dengan kan? X sama dengan kita ubah. Ya nggak jadi, kalau kita buat, ini adalah f inverse Y sama dengan min akar Y2 min 1/3. Oke, berarti kalau kita buat f inverse x, lihat variabelnya y. Kalau variabelnya gue mau buat sebagai x, kita ubah aja jadi x. Akar x min 1/3. Oke, kita dapat persamaan f inverse ya. Oke, ketika kita dapat f inverse, pindah di sini saja. Y1 sama dengan gx sama dengan min dari akar Y2 min 1/3. Itu ya. Nah, kita dapat ini persamaannya. Oke, kita dapat ini. Terus ditanyakan adalah range. Range itu adalah batasannya. Batasan atau output. Output ya. Kalau misalnya lu punya Y sama dengan fx, X di sini sebagai input, masukannya berapa, terus hasilnya, kalau lu udah masukin, Y sebagai output. Ya, sebagai output. Hasil dari ketika lu masukin X-nya berapa. Ya. Sekarang range itu adalah outputnya. Batasan dari output. Ya, interval. Intervalnya berapa? Oke, maksimal minimalnya berapa? Gitu ya. Berarti kalau kita buat seper-GX, kan dibalik ya. Kalau jadi sepernya, ini juga dibalik. Akar, ya nggak? Dibalik. Jadi 1 per akar, di sini jadi X ya, sorry. Di sini jadi X. Oke, karena tadi fx min 1 ya. Di sini jadi x min 1 dibagi 3. Oke, karena setelah itu kita balik lagi. Jadi min akar 3 per x min 1. Jadi dibalik aja. Yang ini tuh dibalik. Kalau ini kan dibalik, gx jadi seper gx, dan itu keren. X min 1/3 jadi 3 per x min 1. Oke, sekarang kalau kita buat di sini ya, kita lihat batasannya, outputnya. Sekarang kalau kita punya seper gx, kita cari maksimal deh. Kalau kita mau nyari maksimal dari ini, maksimal dari min akar 3 x min 1. Nah, kalau kita lihat,
bahwa itu hasilnya adalah 0, ya nggak? Maksimal dari akar dari, ya ini hasilnya 0 ya. Oke, akar 0. Oke, oke, akar 0 berarti min 0. Jadi hasil dari akar itu adalah 0. Ya, ini kalau kita lihat akar ya, akar itu minimalnya 0. Minimal itu adalah 0, maksimalnya adalah tak hingga. Begitupun kalau akar negatif, kalau akar negatif, maksudnya negatif akar. Kalau negatif akar, berarti tinggal dibalik aja. Min, di sini 0 sebagai maksimal. Terus kalau minimalnya, kebalikan ya. Minimalnya negatif tak hingga. Ya enggak? Ini sebagai akar ya. Ini dari rumus dari akarnya. Kan negatif, yang ini masih minimalnya 0, negatif 0, berarti 0. Terus di sini, kalau kita substitusi sebagai tak hingga, negatif tak hingga. Gitu ya. Berarti kalau kita buat interval, maka interval dari ini range, maka range dari 1 per Gx itu kalau kita buat adalah 1 per Gx yang di sini 1 per Gx yang minimal, di sini 1 per Gx yang maksimal. Oke, berarti batasannya kalau kita buat itu di minimalnya, minimalnya kan negatif tak hingga, begitupun di sini adalah 0. Oke, nah, selalu kita substitusi batasannya. Oke, berarti kalau kita buat intervalnya ini negatif hingga 0 ke sini, gitu ya. Ini tuh kalau kita bisa tulis ulang menjadi 1 per Gx kurang dari 0. 1 per Gx kurang dari 0. Jadi negatif hingga sebenarnya jarang ditulis dalam hal pertidaksamaan. Berarti kalau kita ubah batasannya, range itu namanya dalam bentuk Y. Dalam bentuk Y. Berarti kalau kita buat range-nya adalah Y F. Atau Y aja langsung ya. Y-nya kurang dari 0. Oke. Inilah hasilnya. Sebagai subs per Gx-nya sebagai Y. Oke. Karena itu yang sebagai range. Ya, ini materi yang cukup rumit dipelajari, ada beberapa konsep yang mungkin kalian agak bingung, tapi coba kalian buka lagi materinya di materi fungsi komposisi, fungsi inverse. Nanti ada syarat-syarat arrange gitu ya. Nanti ada syarat-syarat yang berlaku. Oke. Atau daerah hasil. Range itu kayak daerah hasil. Range itu bisa juga daerah hasil. Daerah hasil. Bisa gitu juga ya. Oke. Oke. Kita next. Oke. Kita punya grafik tersebut mempunyai garis singgung mendatar pada titik P dan Q. Maka jumlah ordinat dari P adalah apa? Sekarang ada kata ordinat. Jadi kalau kita buatnya istilah itu kalau kalian ketemu absis itu adalah X. Absis itu adalah X, ordinat itu adalah Y. Terus ada kata istilah koordinat. Koordinat itu adalah titik. Itu adalah titik ya. Dalam artian titik dari X, Y. Itu koordinat. Oke. Jadi karena ditanyakan jumlah ordinat, berarti ditanyakan jumlah dari titik Y. Oke. Jumlah Y-nya aja. Terus di sini ada kata
persamaan menyinggung. Berarti ini materi dari persamaan garis singgung. Kalian bisa cek nanti materinya persamaan garis singgung ya. Garis singgung, kalau kita singkat menjadi PGS. Oke, di materi PGS yang harus kalian ingat adalah konsepnya adalah tentang gradien garis singgung. Oke, kita bisa ambil di materi gradien garis singgung ya. Gradien itu M ya. Gradien itu M. Gradien garis singgung ya. Gradien garis singgung M PGS adalah turunan pertama dari fungsinya atau turunan pertama dari Y-nya ataupun tan alfa. Tan alfa adalah sudut yang membentuk terhadap garis singgungnya. Contoh, kita punya fungsinya ini. Misalnya fungsinya ini, terus ini ada sumbu X. Misalnya ada sumbu X. Misalnya ada sumbu X. Terus, karena yang menyinggung itu satu titik aja. Misalnya gini, oke, ini sumbu X, misalnya ini sumbu Y, gitu ya. Nah, persamaan garis singgung adalah ini yang menyinggung titiknya. Nah, inilah persamaan garis singgung. Persamaan yang menyinggung satu titik. Ini titik singgungnya. Titik singgung itu yang nempel satu titik. Nah, inilah alfanya. Alfanya ini nih. Nah, gitu ya. Oke. Terhadap sumbu X positif. Ya. Alfanya terhadap sumbu X positif. Nah, ini materi dasar dari persamaan garis singgung. Oke. Coba kita kebawin saja. Kayaknya nggak muat. Hal. Coret. Oke, kita taruh sini saja. Nah, ini kita kecilin lagi. Oke. Ini materinya. Oke, kita lanjut ke fungsinya. Kita punya Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 3/2 X kuadrat plus 2X. Gitu ya. Nah, karena di sini di materinya adalah Y aksen, ada Y aksen ya, boleh kita turun saja. Ya enggak? Di sini persamaan garis singgungnya, gradiennya adalah Y aksen. Berarti Y aksen tinggal kita turunin. Ini diturunin saja. Sepertiga X pangkat 3 diturunin, pangkatnya turun, jadi pangkatnya kurang 1, 3/2, 2-nya turun, pangkatnya kurang 1, oke, plus pangkatnya X-nya hilang. Oke, terus di sini dia bilang garis singgung mendatar. Oke, garis singgung mendatar itu adalah artinya kayak gini. Artinya adalah gradiennya 0. Gradiennya sama dengan 0. Karena datar. Kayak misalnya ada fungsi, terus ini singgungnya. Ini adalah gradiennya 0. Singgungnya datar. Datar itu horizontal. Oke, datar itu horizontal ya. Berarti gradiennya 0. Oke, nah berarti kita masukin 0 sebagai persamaan garis singgung gradiennya. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Jadi X kuadrat min 3X plus 2. Berarti kalau kita faktorin saja, X min 2, X min 1 sama dengan 0 ya. Kita dapat X sama dengan 2, X sama dengan 1. Nah, inilah X di sini adalah X terhadap titik singgungnya. Titik singgungnya. Titik singgung untuk sumbu X. Titik singgungnya. Oke. Titik singgung X atau titik absisnya. Absisnya kita dapat. Tapi ordinatnya belum. Nah, karena di sini nyari Y, kita dapat nilai X-nya, tinggal substitusi aja. Tinggal subs X-nya. Karena kalau kita buat substitusi X-nya 1,
Y-nya berapa? Ya, kita substitusi ya. Oke, berarti Y-nya adalah 5/6. Inilah eh, sebagai ordinat. Ordinatnya, jadi titik singgungnya. Jadi titik singgungnya adalah 1,5/6. Begitupun kalau kita subs, X-nya sama dengan 2. Jadi dapat Y-nya adalah 4/6. Oke, 4/6 ya, jangan sederhana ya. Jadi langsungnya tetap 4/6, karena ini titik, bukan pecahan. Oke, berarti ini sebagai ordinatnya. Jadi kalau kita tanyakan titik singgungnya, berarti kalau tanyakan titik singgung, berarti X, Y 2,4/6. Nah, yang ditanyakan jumlah ordinat. Karena akan ditanyakan jumlah ordinat, berarti ya tinggal jumlah aja. 5/6 dijumlahkan dengan 4/6. Hasilnya 9/6. Oke, ada di opsi? Coba kalau nggak ada, kita sederhanakan. Karena ini bentuknya pecahan. Setelah kita jumlahkan. 9/6 berarti 3/2. 3/2 ada jawabannya. C. Oke. Nanti kalian bisa cek materinya. Materi itu materi persamaan garis singgung. Memang agak banyak konsep yang dipakai gitu ya. Ada kata clue-clue nih, kata kunci nih. Ini kata kunci yang perlu kalian ketahui, singgung mendatar. Ini singgung yang mendatar. Ini titik singgungnya, ini mendatarnya. Gitu ya. Dan gradiennya 0 kalau dia datar. Oke, jadi kalian bisa cek beberapa konsep dari persamaan garis singgung materinya. Oke, atau nanti kalian bisa join ke kelas premium kita, ya, bisa ke Twitter kita. Oke, kita akan membahas konsep dasarnya dulu, baru kita bahas soalnya. Oke, kita next. Nomor 14. A adalah banyaknya faktor prima dari 42, terus B adalah akar dari bilangan bulat tersebut. Nah, sekarang kita coba jabarin dulu deh. B adalah akar bilangan bulat. Akar bilangan bulat itu pefaktoran. Kalau lu punya misalnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ya enggak? Nah, terus akar-akarnya X1, X2. Akar-akar X1, X2. Maksudnya X1, X2 adalah faktor-faktornya. Kalau kita faktorin, itu hasilnya. Yang kita sebut dengan akar-akar. Jadi kalau kita misalnya kita jabarin, 3X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan 0. Coba kita faktorin, 3X, di sini X, sama dengan 0. Dan di sini plus 2 ya. Di sini plus 2, berarti kemungkinan ada min 2, ada min 1. Buat karena di sini minimal juga ya, minimal berarti min-min. Karena makin besar minnya. Oke, jadi kemungkinan min 2 sama min 1. Untuk posisinya 3 kali coba saja. Ini ke sini. 3 kali min 1, min 3, min 2 kali X, min 2. Hasilnya min 5. Cocok dengan yang ini. Oke, 3 kali coba-coba saja buat nentuin pefaktorannya. Oke, terus kita dapat 3X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2/3. Pindah ruas, 3-nya pindah ruas. Walaupun ini, yang X min 1 sama 0, X adalah 1. Inilah kita sebut akar-akarnya ya. Ini disebut akar-akarnya. Maka kita dapat kesimpulannya B-nya bisa 2/3 atau B-nya adalah 1. Oke, kita dapat B-nya. Terus di sini juga dia bilang bahwasanya A adalah
banyaknya faktor prima 2. Banyaknya faktor prima dari 42. Sekarang kita cari faktor primanya. Faktor prima dari 42 gimana cara carinya? Berarti gunakan pohon faktor. Gunakan pohon faktor. Ya, di SD udah diajarkan 42 kita bagi 2 dulu. Oke, jadi 21 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 jadi 7. Jadi faktor primanya itu adalah faktor prima dari 42 adalah 2, 3, 7. Oke, ada berapa? Ada 3 faktor primanya. Maka A-nya berapa? A adalah banyaknya faktor prima. Faktor primanya 3. Berarti A-nya 3. Kita dapat nilai A dan kita dapat nilai B-nya. Oke. Terus kita tanyakan ini. B per 2 log Y kuadrat min A lebih dari 0. Berapa batasan dari itunya? Oke. Nah, sekarang gimana buat nerusin jawaban ya? Oke. Sekarang kalau kita masukin ke fungsinya, oke. Kalau kita punya B per 2 logaritma dari Y kuadrat min A lebih dari 0, gitu ya. Kalau kita masukin, coba deh, kita masukin Y-nya adalah yang setengah. Kita buat substitusi B-nya 1 ya. Sub B-nya 1 dan A-nya adalah 3. Kita buatin dulu ya. Yang ini dulu yang kita ambil. B-nya sebagai 1 dulu. Karena angkanya gampang dihitung gitu ya. Dibanding 2 per 3. Oke, coba kita buat dulu. Setengah logaritma Y kuadrat min 3. Oke, lebih besar. Nah, di sini 0. Sekarang ingat dulu konsep dari beberapa logaritma. Yang harus kalian ketahui, kalau kalian punya P logaritma 1, itu sama dengan 0. Jadi, yang penting kalau di sininya 1, logaritma 1, itu hasilnya 0. Jadi, kalau kita buat di sini 0 itu mesti kita substitusi. Jadi, logaritma 1. Atasnya, basisnya, boleh kita samakan saja. Basisnya kita samakan saja, ya, biar enak dalam perhitungan, karena nggak ada aturan basisnya. Oke, yang penting 0 itu logaritma 1, ini yang penting. Yang ininya tinggal ngikutin sama dengan yang ini. Oke, di sini kan boleh kita coret. Boleh kita coret. Nah, yang harus kalian ketahui adalah ada beberapa konsep dari hal pertidaksamaan logaritma. Oke, misalnya gue punya uh, P logaritma M yang lebih besar dibanding P logaritma H. Misalnya gini ya, ini sama nih, sama-sama P. Nah, kalau ini mau gue coret, nih, kan samanya logaritmanya ya. Ini ada aturannya untuk pertidaksamaannya. Kalau, pertama, kalau P-nya lebih dari 0, maka tandanya tetap. Tandanya tetap. Tanda tetap. Artinya, kalau kita coret, M-nya lebih dari H. Oke? Bentar. Oke? M-nya lebih dari H. Tapi kalau misalnya P-nya kurang dari 0, kurang dari 0 itu eh, dan di luar dari 0 deh. Kita buat P-nya tuh di antara. Ini harusnya lebih dari 1 saja ya. Ini lebih dari 1 aja. P-nya lebih dari 1.
Oke, kita buat itu syaratnya. Kalau P-nya kurang dari 1 sampai 0, gitu ya, berarti dia tandanya kebalik. Tandanya kebalik. Artinya, kalau di sini lebih dari 0, lebih dari, maka kalau kita coret, 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 nanti M-nya kebalikannya. M kurang dari H. Nah, ini yang penting ya. Tandanya berubah. Kebalikannya dari yang soal awal. Oke? Begitupun dengan ini. Maksudnya P ini hasil pecahan ya. Artinya tuh pecahan. Kalau dia bentuknya pecahan, yang atas ini nih basisnya, berarti tandanya berubah. Nah, karena ini setengah masuk di interval 0 sampai 1, ya nggak? Berarti tandanya berubah. Tanda berubah. Makanya Y kurang kuadrat kurang 3 lebih besar, kita balik, jadi kurang dari. Itu kurang dari 1. Oke? Dari sini, boleh kita pindah ruaskan saja. Y kuadrat kurang dari 4, kurang dari 0, kita faktorkan ya. Y kuadrat min 2 kuadrat. Ini mirip dengan rumus aljabar yang selalu kita gunakan. Yang A kuadrat min B kuadrat. Ini rumusnya. Ya, kita substitusi yang ini. Berarti Y plus 2 sama Y min 2. Oke, kita sebut Y-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 2. Oke. Oke. Terus kalau kita buat pertidaksamannya ada min 2, ada 2. Terus seperti yang pertemuan sebelumnya, kita lihat aja variabelnya. Karena variabelnya positif, berarti paling kanan positif. Selang-seling, berarti kita buat selang-seling saja. Ketika kita dapat ini, berarti kita seling. Plus, min, plus. Berarti ini yang awalnya ya. Terus mintanya apa? Mintanya yang negatif. Ambil yang negatif. Oke, tutup kurung, tutup buka ya. Karena nggak pakai sama dengan. Tutup buka. Oke. Terus kita cek lagi di sini. Apakah udah selesai? Belum. Ya, ada syarat, ada beberapa syarat dari yang berlaku. Oke, yaitu kalau kalian punya logaritma, misalnya gue punya A, logaritma B, ada syarat yang berlaku. Syarat dari logaritmanya. Logaritma kita punya dua syarat, yaitu kita sebut A-nya sebagai basis, ya, B-nya sebagai numerus. Yang ini ya, yang kecil atas, basis, yang setelah logaritma namanya numerus. Syarat dari numerusnya, syarat dari numerus itu ya lebih dari 0. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sininya, yang ini nih, enggak. Kalau kita punya setengah logaritma Y kuadrat min 3, kita gunakan syarat numerus, ya enggak? Pakai basis dulu deh. Kita pakai syarat basis. Syarat numerus, langsung aja deh. Syarat numerus ini, ininya harus lebih dari 0. Berarti inilah sebagai numerus. Inilah numerus. Yang inilah sebagai basis. Berarti Y kuadrat min 3 lebih dari 0. Kita faktorkan ya. Y kuadrat itu adalah 3 itulah 3 akar dikuadratkan. Oke, akar 3 dikuadratkan 3 kan. Faktornya sama kayak ini ya. Berarti Y plus akar 3 kayak gini. Terus sama kita buat pertirsamaannya. Oke. Terus karena ini sama-sama positif, ini positif, ini positif. Sama kayak tadi ya. Positif positif, berarti sini positif. Lalu selang-seling. Terus ambil yang positif. Oke. Habis itu gabung deh. Ini kita gabung.
kita gabung saja. Oke, ada min 2, ada min akar 3, ada 2, akar 3 dulu deh. Akar 3 jadi 2. Lalu kita gambar ulang. Terus ini. Oke, kita buat ke sini. Maka kita arsir ya, yang saling beririsan. Maka Y-nya ada di antara min 2 sampai min akar 3. Begitupun Y-nya dari akar 3 sampai 2. Nah, inilah jawabannya. Oke, Y-nya itu. Coba kita lihat di opsinya. Apakah ada? Ada ya? Jawabannya adalah A. Oh iya, di sini B-nya kita ambil 1 ya. Kenapa langsung kita ambil 1? Karena B-nya adalah bilangan bulat. Ini tuh bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi yang diambil adalah B-nya sama dengan 1. Nah, 1 adalah bilangan bulat. Makanya kalau kita langsung ke sini, kita buat B-nya 1. Jadi 2/3 nggak usah langsung kita coba. Langsung ke blacklist. Ya, ini langsung ke blacklist saja. Karena kita ambil sebagai definisi B-nya. Satu sebagai bilangan bulat. Oke. Minimal kalian tuh tahu gimana cara pertidaksamannya. Ini yang penting nih. Materi-materi pertidaksamaan, ini materi pertidaksamaan selalu keluar ya. Pertidaksamaan bahkan bisa 1 sampai 2 soal. Jadi kalian coba pelajari konsep-konsep dasarnya. Untuk logaritma, untuk pangkat, untuk akar, atau untuk pecahan. Nanti kalian bisa pelajari konsep-konsep dasarnya. Atau misalnya pertidaksamaan untuk trigonometri, itu ada juga. Oke, oke, next. Kita nomor 15. Ini materi fungsi inverse lagi. Ada inverse di sini, tapi ini lebih gabungan terhadap fungsi komposisi. Di fungsi komposisi inverse. Ada komposisi, ada inverse gitu ya. Terus ada hubungan terhadap persamaan kuadrat. Jadi banyak materi yang berhubungan di sini ya. Ini gabungan dari beberapa materi. Ada fungsi komposisi inverse, terus ada hubungannya terhadap persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Jadi di mix, jadi di SIMAK UI itu ada berapa materi gabungan. Itu yang cukup hot dan ciri khas dari SIMAK UI. Oke, kita punya fx dan punya gx. Sekarang coba kita definisikan dulu deh materinya ya. Kalau di inverse, fungsi inverse itu yang penting y sebagai fx. Kalau tukeran, jadi f inverse y. Gitu ya. Itu yang penting. Nah, enaknya di inverse, misalnya kayak gini nih. Ini diinverskan. Diinverskan kedua ruas. Jadi gini kan, X sama dengan F inverse. Ini kalau kita inversekan lagi, tukeran lagi. Jadi Y sama dengan F, inverse-nya hilang. Jadi inverse dari inverse itu hilang, inverse-nya. Oke? Oke. Terus, dari sini ya. Jadi, ini kita inversekan jadi X sama dengan F inverse Y. Kalau kita inversekan, balik ke awal. Gitu ya. Itu sifat unik dari inverse. Ciri khasnya. Oke. Coba kita kerjakan terlebih dahulu. Kita punya fx adalah 3 pangkat x min 2. Terus ada hx. Oke, 3x kuadrat plus 3. Oke, di sini dibilang
Untuk X tidak sama dengan 2, misalkan A adalah nilai dari sekian, eh, maka jumlah dari akar-akar ini apa? Sekarang kita pelan-pelan kita definisikan. A adalah nilai dari ini. Berarti A sama dengan F inverse dari AX min 3X kuadrat. Gitu kan? Nah, karena di sini inverse, ini boleh kita inverse kan? Kita inverse saja. Inverse kan. Kalau inverse kan, ini tukeran. A sama dalam kurungnya. Jadi kalau kita inverse kan, jadi AX dikurang 3X kuadrat sama dengan F A. Jadi tukeran. Nih, tukeran. Semua yang dalam kurung. Dan semua yang sebelah kiri. Ya. Sekarang kita tinggal substitusi aja. Tinggal kita substitusi. HX-nya adalah 3X kuadrat plus 3 min 3X kuadrat. Kita substitusi nih HX-nya. Terus FA, variabelnya kita ganti. Kalau di sini X, di sini X. Kalau di sini A, otomatis jadi A. 3A min 2. Oke, boleh kita coret. Dan dia 3 sama dengan 3A min 2. 3 itu adalah 3 pangkat 1. Ya, 3 sama dengan 3 pangkat 1. Ini yang penting. Jadi 1 itu nggak pernah kita tulis. Kalau kita coret, jadi 1 sama dengan A min 2. A-nya adalah pindah ruas, A-nya 3. Kita dapat A-nya. Oke. Terus, kita punya persamaan apa lagi? Jumlah kebalikan dari akar-akarnya. Eh, Sebenarnya ada dua cara ya buat nentuin ini. Kita pakai cara pertama. Boleh cara pertama dulu, nanti cara kedua di sini ya. Cara pertama, kita definisikan jumlah akar-akar. Jumlah dari akar-akar persamaan dari AX kuadrat min 9X plus 4 sama dengan 0. Jadi kalau kita review materinya, misalnya gue punya ini, materi dari fungsi kuadrat, dan kita punya X1 dan X2 sebagai akar-akar. Gitu ya. Dan rumus dasarnya X1 tambah X2, penjumlahan akar-akar, adalah min B per A, terus X1 kali X2 adalah C per A. Ini konsep dasar dari persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang kalau kita tanyakan, misalnya deh, misalnya akar-akarnya alfa dan beta. Ini jumlah kebalikan. Jumlah kebalikan dari akar-akar sekian. Berarti ini kalau kita definisikan jumlah kebalikan akar-akar, berarti jumlah dulu plus kebalikannya. Kebalikan berarti seper alfa dan seper beta. Kan kebalikannya. Ya nggak? Berarti kalau kita samakan penyebutnya, alfa tambah beta, alfa kali beta. Nah, ini yang ditanyakan. Berapa hasilnya? Sedangkan kita tahu dari sini, alfa tambah beta adalah min B per A. Min B-nya adalah min 9, A-nya A. Terus alfa kali beta itu C per A. C-nya 4, A-nya A. Oke, kita substitusi aja. Alfa plus beta adalah 9 per A, oke, per 4 per A. Di sini kan sebenarnya kita ubah ya, 9 per A dibagi 4 per A. Bisa kita tulis kayak gini ya. Kalau kita balik, ini pembagian bisa jadi perkaliannya 9 per A dikali A per 4. A-nya boleh kita coret, hasilnya 9 per 4. Bisa kayak gini. Ini rumus cepatnya. Oke, ini rumus cepat buat mengerjakannya. Oke, dan ini tanpa kalian, eh, cara satu inilah cara tanpa tahu, inilah cara tanpa kita cari, tanpa kita
cari nilai A. Jadi kita nggak butuh nilai A. Ya, kita nggak tahu butuh nilai A, kita bisa cari caranya. Ini cara tercepatnya. Tapi kalau kita mau cari A dulu, ini bisa gunakan cara kedua. Cara kedua adalah kita cari A-nya dulu, karena kita butuh nilai A ya. Misalnya, kayak tadi kan, AX kuadrat min 9X per 4. Karena A-nya udah ketemu, enak. Ya enggak? Jadi 3X kuadrat min 9X plus 4. Ini subs A. Nah, kita butuh A buat cara yang kedua. Oke? Terus, ya sama caranya, kita bisa nyari, baru kita nyari alfa sama betanya. Jadi, alfa tambah beta itu adalah min dari min 9 per 3 hasilnya 6. Nah, hasilnya 3, sorry. Hasilnya 3, alfa kali beta yaitu 4 per 3. Maka yang ditanyakan jumlah kebalikan akar-akar, berarti ya 1 alfa ditambah 1 beta, kayak gitu ya. Kita masukin kayak tadi. Oke, 3 penjumlahannya, perkaliannya 4 bagi 3, yaitu 3 kali 3 per 4. Oke, 3 per 4. Hasilnya 9 per 4. Nah, inilah cara yang kedua. Cara kedua, ini cara kedua nih. Ini cara kedua semuanya. Ini cara kedua cukup lama ya. Ini cukup lama. Dan ini adalah cara pertama. Jadi cara pertama, kalian nggak perlu inverse gitu ya. Cara satu itu nggak perlu pakai inverse. Nggak perlu inverse-inversan. Nggak perlu cari inverse berapa nggak perlu. Jadi langsung aja ke materi persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat, kita balik. Karena kita nggak butuh A ternyata. Di sini tuh. Jadi di SIMAK UI ada cara yang lama banget, pakai inverse dulu, terus masukin ke persamaan kuadrat, terus dibalik lagi. Ada yang langsung pakai persamaan kuadrat, langsung ketemu. Karena A-nya nggak perlu kita cari. Itu. Itulah idenya. Jadi kalian harus temukan mana cara tercepat. Oke, kalau gua kelihat soal ini mungkin pertama-tama pakai inverse dulu, karena secara normal gitu ya. Tapi seharusnya nggak harus pakai cara inverse. Kalian bisa cari langsung pakai persamaan kuadrat. Oke, dan silakan dipahami. Kalau misalnya hari ini ditanyakan, kalian bisa ke Twitter aku ya. Twitter aku aja. Kita juga lagi buka kelas. Uh, ada di pin Twitternya. Silakan. Oke. Next. Ini soal terakhir kita. Oke. Kita bahas soal terakhir kita. Oke. Kita ini materi persamaan ya. Ini sebenarnya cukup lama juga. Ini termasuk cukup lama untuk dikerjakan materi persamaan. Oke. Nah, coba kita bahas. Kita punya X kuadrat min XY plus Y kuadrat sama dengan 7. Terus kita punya X min XY plus Y sama dengan min 1. Kita punya dua persamaan. Nah, kalau gue jadi kalian, gue akan mensubstitusi. Ya, gue akan mensubstitusi ini nih. Nilai dari XY-nya. Jadi, ini pindah ruas ke kiri, ini pindah ruas ke kanan. Gitu ya. XY adalah X plus Y plus 1. Oke. Kita bisa subs nilai X kali Y. Oke. X kuadrat plus Y kuadrat min XY-nya ini.
X plus Y plus dengan 7. Oke, terus kita punya rumus lagi. Ada beberapa konsep yang bisa kalian ketahui. Misalnya, aljabar dasar ya. Misalnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, dulu deh. A kuadrat min B kuadrat kan A min B, A plus B gitu ya. Terus kalau misalnya di kuadratkan di luar, berarti A kuadrat tambah B kuadrat plus 2AB. Begitupun yang minus A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Nah, dari sini sebenarnya kalian udah enak banget ya. Di sini tuh ada minusnya. Kalau kita sederhanakan lagi, min X, min Y, min 1, oke, min 7 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan kan gini ya, X plus Y kuadrat. Di sini hasilnya min 8, sama dengan 0. Di sini min X, min Y. Nah, kalau kalian pahami, di sini tuh ada min X, min Y. Ya, tapi kalau misalnya minnya kita keluarin, jadi X plus Y. Gini kan? Ya nggak? Nah, dari sini tuh ide dari gua adalah ininya kita ubah biar berapanya X plus Y. Ya nggak? Jadi idenya X plus Y-nya kita ubah jadi X plus Y. Jadi kalau kita mau gunain ini, ada X plus Y. Kalau kita ubah dari sini ya, dari rumus ini, kita punya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A plus B min 2AB. Pindah ruas saja kan? Ya nggak? Oke, ini kan pindah ruas ke kiri. Tung, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita substitusi ke sini, ke persamaan ini, ininya kita subs, gitu ya. Oke, jadi X plus Y kuadrat min 2XY. Oke, nah, ini kan misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat, gitu ya. X plus Y 2XY gitu ya. Kalau sebagai A sama B-nya. Oke, ini kita substitusi nih, yang kita merahkan. Nah, ini kita merahkan saja, biar kelihatan polanya. Terus di sini min X plus Y min 8. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. X plus Y kuadrat min X plus Y min 2XY. Nah, min 2XY kan udah ketemu ya. X itu bisa itu tulis lagi. Nah, mungkin kita tulis ya. Di sini subs X kuadrat plus Y kuadrat. Dan di sini kita subs X kali Y gitu ya. Kebersamaan yang awal lagi. Yang ini ya. Nah, ini. X plus Y plus 2 plus 1. Oke, kita sederhanakan lagi. Oke, di sini kan min 2X plus Y, 2X plus Y, terus min 2 kali 1. Gitu ya. Min 2 kali X plus Y, misalnya ini kita kotakin, min 2 kali X plus Y, terus min 2 kali 1. Jadi min 2. Gitu ya. Kita tandain aja. Ini kali sini, terus ini kita pilih dengan 1. Gitu ya. Jadi kita dapat persamaannya seperti ini. Min 2 sama min 1. Jadi 3. Kan min X plus Y, min 2 XY. Jadi min X plus Y. Terus di sini min 10. Oke. Nah, di sini tuh udah enak banget. Tinggal kita misalkan saja. Tinggal kita misalkan bahwa P adalah X plus Y. Biar bisa kita faktorkan. Oke, kita faktorkan. Kita dapat P-nya adalah 5. P-nya adalah min 2. Dari sini kita substitusi. Berarti X plus Y sama dengan 5.
X plus Y sama dengan min 2. Oke? Jadi ditanyakan apa? X plus Y-nya berapa? X plus Y bisa 5 atau min 2. Enggak. X plus-nya 5 atau X plus Y-nya min 2. Oke? Jadi pernyataan 1 dan 3 benar. Pernyataan 1 dan 3 benar. Oke? 1 dan 3. Oke? Ini cukup lama ya pengerjaannya. Memang cukup lama buat ngerjain, tapi tergolong mudah. Karena tinggal substitusi aja. Ya. Dan ingat, kita mau bentuknya X plus Y. Makanya dari sini tuh kita substitusi. Ingat, substitusi ini menjadi X plus Y. Oke, kita ubah gimana caranya biar dapat X plus Y. Oke? Kalian langsung kreatif buat temukan idenya. Itu yang penting. Oke? Ini apa? Oh, ini terakhir deh. Masih ada satu lagi. Tentang logaritma. Logaritma juga nggak terlalu sulit, tapi emang tergolong lama buat ngerjain. Nah, lama atau cepatnya tergantung dari kalian jam terbang ngerjain soal simak. Karena soal simak memang ada polanya. Nanti polanya kita bahas di kelas aja ya. Di kelas premium kita akan bahas apa-apa saja pola yang terbentuk. Apa-apa aja materi prioritas di simak UI. Oke, kita next. Oke, ini sifat dari logaritma ya. Kita sedikit bahas dulu tentang konsep dasar dari logaritma. Gitu ya. Kita materinya dulu. Kalau kalian punya logaritma 1, ini tadi ya kita bahas, logaritma 1 itu 0. Oke, terus kalau kalian punya sifat A logaritma B, A sebagai basis yang atas kecil, B itu yang setelah logaritma, itu tuh bisa kita ubah menjadi seper dari tukeran B log A. Jadi tukeran nih, yang awalnya di sini A, di sini B, tukeran. Jadi B di sini A. Ataupun boleh kita buat logaritma B per logaritma A. Terus basisnya itu bebas. Nah, basisnya sama ya, basisnya bebas. Bebas. Dalam artian boleh berapa aja, yang penting sama. Contohnya, mau 3 logaritma B per 3 logaritma A, boleh, bisa 10, bisa 7, yang penting sama, atas dan bawahnya. Ya nggak? Yang penting ini sama nih, atas bawah. Itu sifat dasar dari logaritma. Dan masih banyak lagi sifatnya. Oke, nah sekarang coba kita bahas soalnya. Karena cuma butuh dua sifat ini aja. Oke, kita punya logaritma X dikali 6 logaritma X kali 9 logaritma X sama dengan. Kita tulis dulu soalnya. Ditambah 3 logaritma X, 9 logaritma X, tambah 6 logaritma X, 9 logaritma X. Berapa nilai X? Nah, dengan kayak gini, kalian tuh udah tahu, ubah saja semuanya ke bentuk ini. Ya, bentuk ini aja ya. Ya, kalau kita gunakan sifat yang kedua, yang tadi kita bahas, bahwa kita buat 3 logaritma X menjadi logaritma X per logaritma 3. Yang ini jadi logaritma X kali logaritma 6. Yang ini logaritma X per logaritma 9. Basisnya bebas lah. Ya, nggak usah kita tulis saja. Karena sama-sama saja ya. Basisnya yang penting atas bawah sama. Nggak ada aturan ya. Tinggal menyesuaikan dari soalnya saja. Oke? Nah, ini kita ubah jadi sini, ini kita ubah jadi ini kita ubah jadi sini, ini kita ubah semua ya ke sifat yang kedua ini. Kita ubah dari sifat ini.
Coba kita ubah dulu, nanti ketahuan polanya. Oke, dari sini logaritma X kali logaritma X kali logaritma X berarti logaritma X pangkat 3. Terus kita kali aja logaritma 3 kali logaritma 6 kali logaritma 9. Terus yang ini logaritma X kuadrat. Terus kita tulis ulang aja. Kita samakan, kita sederhanakan lah ya. Gini. Oke. Terus dari sini tuh bisa kita keluarkan. Bisa kita keluarkan saja logaritma X kuadratnya. Kita keluarkan saja logaritma X kuadrat. Karena sama. Terus yang ini kita kali dengan seper logaritma 3 kali logaritma 6. Mbak, seper logaritma 3 logaritma 6. 9 ya. Tambah logaritma 1 per logaritma 6 sama logaritma 9. Ya, dari sini kita samakan penyebutnya saja ya. Nah, kita samakan penyebutnya. 3, 6, 9. Berarti logaritma 3 kali logaritma 6 kali logaritma 9. Kita samakan penyebutnya. Ini penyebutnya ya. Karena 3, 6, 9. Terus kalau di sini kan log 3 sama log 6. Berarti yang di sini kita kali atas bawah, kita kali dengan logaritma 9. Di sini logaritma 9. Terus yang ini karena nggak ada 3 sama 9, berarti ini logaritma 6. 6 sama 9, berarti tinggal logaritma 3. Itu. Jadi kita samakan penyebutnya saja ya. Dengan yang ini kita atas bawah, kita kali logaritma 9. Ini atas bawah kita kali logaritma 6. Ini kali logaritma 3. Jadi bentuknya kayak gini. Yang ini kita titik-titik aja. Terus kalau kita ulang, logaritma X pangkat 3 per, nah penyebutnya ternyata udah sama nih. Ya nggak? Dari sini kan boleh kita coret penyebutnya. Dan, gitu kan? Nah, di sini yang harus kalian ketahui adalah penjumlahan dari logaritmanya. Ya nggak? Dari sini kalau kalian mau pindahin ruas, logaritma X pangkat 3 dikurang logaritma X pangkat 2 dikali ini. 6, 9, 3. Berarti logaritma kita kalikan. 9 kali 6 kali 3. Dengan 0. Sifat dari logaritma ya. Kalau kalian punya logaritma A ditambah logaritma B, ya tinggal kita kalian saja. A kali B. Gitu ya. Kalau penjumlahan. Begitupun ini. Kalau kita jumlahkan saja 9, 6, 3, berarti kita kalikan. Oke. Kalau kita tulis ulang, logaritma X kuadratnya kita keluarkan, kita faktorkan. Ini logaritma 3 pangkat 2-nya hilangin, berarti tinggal pangkat 1. Terus ini kali 1 dikali logaritma 162. Ya, ini kan kita faktor ke dalam ya, sama yang atas. Oke, gitu. Terus kita buat sama dengan 0 ya, kedua ruas. Dari sini kita dapat logaritma X dengan 0, berarti logaritma X sama dengan 0, berarti logaritma X sama dengan logaritma 1. Berarti X sama dengan 1. Dari sini kita dapat logaritma X min logaritma 162 sama 0 pindah ruas. X adalah 162. Berarti X-nya bisa 1 ataupun 162. Oke, inilah konsep dari nama terakhir kita. Oke.
Silakan dipahami terlebih dahulu. Yang penting kalian tahu cara penulisannya dan beberapa konsep. Oke. Nah, ini kita ubah pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Terus ini logaritma kali logaritma kita sederhanakan. Ini ubah bentuknya, nih ubah bentuknya, gitu ya. Ini yang kita sederhanakan. Terus ini samakan penyebutnya. Oke. Terus ini sama penyebutnya, ini coret penyebutnya. Ini nggak coret penyebut, karena sama. Ya nggak. Terus yang ini pindah ruas. Ya nggak, pindah ruas ke kiri. Terus bagian sini tuh tinggal logaritma X kuadratnya kita keluarkan. Karena sama-sama ini yang pangkat 3, ini pangkat 2. Ya pangkat 2-nya kita keluarin, yang paling kecil. Biar gampang pengfaktorannya. Biar bisa kita faktoring itu. Oke? Nah, nanti dapat jawabannya. 162 dan 1. 162 dan 1. 1 dan 162. Jadi pernyataan 2 dan pernyataan 4 benar. Oke? Sama cukup mudah, tapi harus tahu idenya. Ini yang idenya yang mahal banget, idenya yang ngebuat soal ini lebih mudah. Oke? Oke? Nanti kalian coba kerjain sendiri, nanti kalian bisa baca-baca lagi materi logaritma ya. Logaritma salah satu yang sering keluar. Oke? Oke, udah itu aja. Nanti kalau misalnya kalian mau join kelas simak UI kita buka di Twitter ya. Silakan DM aku atau lihat Twitter aku, udah aku pin untuk harga dan detailnya. Dan semua record diberikan. Jadi kalian nggak akan ketinggalan kelasnya. Oke? Kita setiap hari kelas selama intensif 1 sampai 2 bulan. Oke? Udah. Sekian dari aku.